Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan. Pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Kabinet Merah Putih, saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Strategi negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat, Pak, ini saya ingin memastikan beberapa pihak mengatakan ini bahaya, bisa memperlemah ekonomi Indonesia. Ada 3 yang mau saya sebutkan. Yang pertama adalah Indonesia akan membeli produk pangan Amerika Serikat. Yang kedua, mempermudah prosedur impor untuk produk hortikultur Amerika Serikat. Yang ketiga, katanya ini Pak Airlangga, hapus TKDN untuk produk telekomunikasi dan elektronik. Ini memang benar akan ditawarkan dan ini tidak akan menghantam produk dalam negeri, Pak? Ya, pertama produk itu tidak diproduksi oleh Amerika, jadi Amerika tidak menghantam Indonesia. Oke. Ya. Oke. Jadi yang kedua, produk yang kita import, produk hortikultur yang sekarang pun biaya masuknya 0 sampai 5. Baik. Karena Indonesia tidak memproduksi. Dan itu akan ditambah volumenya, jadi maksudnya? tentu ini volume pernah tinggi, tetapi pada saat Amerika kena penurunan, maka itu switch ke negara lain. Jadi tentu itu bisa kembali karena selama harga komoditasnya kompetitif. Oke. Ya. Satu lagi, Pak, yang dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dikatakan bahwa kita Indonesia menawarkan kerjasama terkait kritikal mineral, logam jarang. Ini apa yang diinginkan Amerika, Pak? Critical mineral bagi kita kan salah satu kan ya yang mereka butuhkan kan ekosistem electric vehicle. Dalam hal ini untuk baterai dan nikel. Critical mineral ini sudah ditawarkan ke Amerika sejak perundingan Indo-Pacific Economic Framework. Jadi ini bukan barang baru. Jadi pada waktu itu kita sudah memberikan non-paper kepada Amerika. Bahkan pada waktu itu bekerja sama dengan negara lain. Nah tentu sekarang pembicaraannya dulu sifatnya unilateral, sekarang sifatnya bilateral. Jadi tidak ada hal yang baru yang ditawarkan. Baik, kita kembali ke soal kemiskinan ya, Pak Airlangga. Ini pekan lalu Bank Dunia, Pak, mengatakan ada data 60% menurut Bank Dunia penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Itu standar Bank Dunianya Rp110.000 per hari. Badan Pusat Statistik menggunakan purchasing power parity Rp20.000 per hari. Ya. Bahasa sederhananya seperti apa, Pak Menko? Apakah memang yang dirilis Bank Dunia itu benar atau kurang tepat atau seperti apa? Ya, pertama tentu Bank Dunia menganggap Indonesia sudah masuk di upper middle income country. Sehingga standarnya mereka naikkan. Padahal Indonesia baru masuk di awal dari upper middle income country. Jadi tidak sama. Dan tentu standar kita sekarang dengan BPS dengan standar yang 20.000 per hari. Jadi kalau yang disampaikan di Bank Dunia kan angkanya lebih tinggi. Jadi kalau per bulannya kita masih sekitar 550.000 per bulan, sedangkan Bank Dunia sudah 3,5 juta. Jadi memang beda angkanya. Tetapi dari segi purchasing power parity kan kita kalau dihitung secara nasional pun ekonomi Indonesia meloncat ke level 7 besar dunia. Jadi menurut saya Bank Dunia terlalu tinggi lah pasangnya. Menetapkan standarnya. Kalau kita lihat berbasis kepada harga satu buah McDonald dibandingkan di Amerika itu juga ada perbedaan. Hukum McDonald's itu ya, Pak, ya, untuk membandingkan kekuatan daya beli. Kalau pakai McDonald currency juga berbeda. Jadi nggak bisa disamakan
itu dengan apa yang diminta oleh Bank Dunia. Terkait dengan kondisi ekonomi Pak, soal PHK, pemutusan hubungan kerja, data di Kementerian Tenaga Kerja di triwulan pertama tahun ini ada PHK 12.000 tenaga kerja, tapi Asosiasi Buruh mengatakan PHK-nya itu 60.000 tenaga kerja. Yang betul ini yang mana dan apakah ini kemudian diadres khusus, diantisipasi khusus Satgas pertama PHK? tentu ada data yang formal termasuk dari BPJS Tenaga Kerja. Karena seharusnya yang di PHK itu mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. JKP. Ya, jadi dengan data tersebut. Nah, tentu Satgas PHK akan melihat apakah sektor daripada yang terkena PHK sudah mempunyai asuransi jaminan sosial tenaga kerja BPJS Naker atau belum. Nah, ini nanti yang akan terus dilihat. Tetapi yang paling penting bagi pemerintah, kita di kuartal pertama ini bisa menciptakan pekerjaan sebesar 594.104 dari industrinya baik PMDN maupun PMA. Artinya job creation itu tumbuh di kuartal pertama juga. Baik. Ini terkait investasi, Pak Erlangga. Menteri Investasi dan Hilirisasi pekan lalu menyatakan realisasi investasi Indonesia triwulan pertama tahun ini hampir 500 triliun rupiah, dari target setahun ini adalah 1.900 triliun rupiah. Triwulan pertama menyerap hampir 600.000 tenaga kerja. Barusan Pak Erlangga juga sampaikan, Wakil Menteri Tenaga Kerja bilang katanya lapangan pekerjaan di mana-mana. Tapi Pak, masyarakat mengeluh mencari kerja kok saat ini susah. Fakta dan kenyataannya ini sebenarnya soal lapangan kerja ini seperti apa? Ya, seperti tadi dikatakan, fakta itu kan dari investasi PMA dan PMDN itu sudah menyerap tenaga kerja yang besarannya mendekati 600.000, 594. Kemudian fakta juga bahwa makanan minuman industrinya tumbuh di tahun 2024 sebesar 5,9%. Itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kemudian sektor padat karya lagi, tekstil dan produk tekstil tumbuh 4,26%. Kemudian sektor padat karya lain seperti kulit, alas kaki tumbuh 6,83%. Sektor furniture tumbuh 2%. Artinya kalau tumbuh itu adalah menciptakan lapangan kerja, dia growth. Nah, tentu yang sektor informal yang tidak terekam itu nanti kita akan bahas di Satgas Ketenagakerjaan dan kita akan mencarikan pekerjaan apa yang terbuka lowongannya, dan mereka yang terkena PHK akan dilakukan training yang diharapkan sesuai dengan demand job yang berbeda. Tentu ya demand job yang berbeda itu harus juga ada fleksibilitas mengenai tempat. Berarti harus ada kesiapan untuk retraining dan kesiapan untuk bekerja di tempat lain. Nah, sehingga dengan demikian yang terkena PHK kan mendapatkan kesempatan 6 bulan dengan aturan JKP, gajinya tetap diberikan sebesar 60%. Jadi ditambah, dia tetap terima gaji untuk 6 bulan, untuk 60% dari gaji yang mereka terima sebelumnya, plus dilakukan pelatihan sehingga diharapkan pekerjaan baru ini akan mampu menyerap mereka-mereka ini. Pak Menteri, soal investasi, pada saat tadi ya, Anda mengatakan juga sudah bertemu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Pak, di Amerika. Ada investasi perusahaan Indonesia di Amerika Serikat, persisnya di Louisiana State, Pak, $2 miliar. Perusahaan apa lagi dari Indonesia, Pak, yang akan berinvestasi di Amerika, dan seberapa antusias perusahaan Amerika itu investasi di Indonesia saat ini, Pak? Ya, tentu kalau perusahaan Amerika di ekstraktif industri mereka sangat komitmen. Jadi seperti Exxon Mobil, mereka sudah akan invest sekitar $5 billion. Dan kita baru-baru saja kan Freeport juga baru ekspansi. Jadi mereka yang sudah di Indonesia, mereka bullish untuk menambah investasi.
Dan kemudian mereka-mereka yang di pulau invest di free trade zone di Batam, terutama untuk semikonduktor, mereka sudah mulai melirik Batam untuk semikonduktor dan untuk solar panel. Jadi dan kemarin delegasi daripada Korea juga diterima oleh Pak Presiden. Mereka juga komit akan investasi dalam jumlah yang relatif besar. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.